Baik, selamat siang mahasiswa sekalian. Kita lanjutkan pertemuan kita untuk kualitas perangkat lunak. Ini minggu ke-10 kita akan bahas mengenai software configuration management. Seingat saya kita sudah pernah bahas sedikit sebenarnya di RPL juga di pengujian perangkat lunak, tapi kita akan bahas lebih detail lagi di kualitas perangkat lunak karena ini bagian dari umbrella activity. Oke. Nah, apa itu software configuration management? The art of identifying, organizing, and controlling modification to the software being built by a programming team, by a developer team. Jadi ini kita gunakan untuk mengidentifikasi, mengorganize, dan mengontrol perubahan-perubahan yang ada dalam software. Ya, tujuannya apa? Memaximize productivity by minimizing mistakes. Memaksimalkan produktivitas tim dengan meminimalisasi kesalahan. Ya, again, it's an umbrella activity yang kita apply whole throughout the software process. Ya, nah, ingat, change can occur on a time, so ya, kembali SCM akan dilakukan dalam seluruh proses. Ya, SCM activities are developed to identify change, control it, ensure that change being properly implemented, and report changes to others who may have an interest. Ya, jadi di umbrella yang akan berlangsung dalam seluruh proses tadi gunanya adalah untuk menangani modifikasi terhadap software. Ya. Apa beda software configuration management dengan software support? Software support dan software they are different, ya. Software support, a set of software engineering activities that occur after software has been delivered to the customer and put into operation. Support itu setelah dipakai oleh si customer. Maintenance, ya. Kalau SCM itu adalah saat berlangsungnya pengembangan. Dia umbrella activities berguna untuk tracking and control activities. Ya, terminated only when the software is taken out of operation. Itu bedanya. Nah, ingat apa? Karakteristik software, dia pasti berubah. Ya, source hampir dipastikan, cannot be avoided. Ya, changes terhadap sebuah software cannot be avoided. Salah satunya karena apa? Ini ada 4 fundamental sources of change. New business or market condition pasti akan meminta perubahan, ya, in product requirements or business rule. Ya, market juga bisa mengubah kan, karena teknologi muncul baru, kita harus ubah lagi. Sekarang trennya udah menjadi begini, kita ubah lagi. Trennya sekarang Android, versi Androidnya kita buat, gitu kan? Jadi source of change, new business or market condition. New customer needs demand modification of data produced by information system, functionality delivered by product or service delivered by a computer-based system. Ya, once customer bilang saya mau ada tambahan begini, saya mau ada fungsi ini, saya mau ada laporan begini dari sistemnya, itu pasti kita harus mengubah software. Another source of change. Keinginan customer yang baru, ya, mengakibatkan perubahan. Apalagi reorganization or business growth downsizing causes changes in project priorities of software engineering team structure. Mungkin ada reorganisasi dari aspek bisnis, dari aspek tim, baik dibesarkan atau dikecilkan gitu ya. Itu juga bisa menyebabkan change, source of change. Budgetary or scheduling constraint juga bisa meredefinisi software. Kalian sedang project sekarang dan bilang kayaknya nggak sanggup Pak sampai bulan Desember. Kalau gitu kami mau ubah spesifikasinya. That's scheduling constraint. Oh, budgetnya hanya segitu ya. Kalau gitu jangan dong ikut fungsi yang ini. Kami hanya siap dengan sekian function point gitu. Budgetary isu menyebabkan perubahan.
Ya, jadi ada 4 fundamental source of change. So, change harus ada bahkan sangat fundamental perubahannya, sehingga important konsep. Ya, SCM itu sangat penting. Ya, ini dapat dipandang juga sebagai software quality assurance activities, ya, yang diterapkan pada seluruh proses. Ya, 2 konsep penting dalam SCM adalah configuration items and baselines. Ya, saya udah beberapa kali singgung sebenarnya, ini kita bahas secara lebih detail. Apa itu SCI atau software configuration item? Ya. Ingat bahwa output dari software proses ada 3 jenis, ya. 3 kategori, komputer programnya, dokumennya, dan datanya. Ya. Oke, ingat ya mengenai computer programs, documents, and data. Ya, the items that comprise all information produced as part of the software process are collectively called software configuration. Ya, item yang terkait yang 3 hal ini, ya, baik bagiannya, part maupun keseluruhannya, itu bisa disebut dengan software configuration. Ya. Jadi items tadi, software configuration item adalah bagian dari computer programs atau documents atau data yang dianggap satu produk lah, ya, satu work product, ya. So the number of SCI grows, ya, rapidly selama proses berlangsung, ya kan? Oh, setor nih bagian 1 dari fungsi sekian, computer program dari fungsi 1, modul 1 dari fungsi 1 gitu, ya. Ya. Itu satu SCI. Oh, ini bab 1 dari dokumen SRS sudah selesai. Itu satu SCI misalnya. Jadi bisa dibayangkan berjalannya project, SCI akan berkembang dengan cepat. Ya. Jadi definisinya tadi, information that is created as part of the software engineering process. Ya. Atau ekstrim lagi, be a single section of a large specification or one test case in a large test suite of tests. Ya. Ya, paling ekstrimnya itu, satu test case dalam satu test suite dianggap sebagai satu SCI. Ya. Tapi jangan terlalu kecil juga, ya, repot Anda dalam mereview supaya dia menjadi sebuah SCI. Ya. Or more realistic, SCI can be a document or an entire suite of test cases or named program component. Ya. Bisa komponen, modul, dan sebagainya, bisa sebuah dokumen, bisa sebuah test suite, gitu ya. So, SCIs are organized to form configuration object. Kumpulan SCI yang diorganize, dilihat hubungan satu sama lain, membentuk configuration object namanya, ya. Jadi item berkumpul menjadi objek, ya. Dan ini harus dikatalog dalam sebuah project database dengan sebuah single name. Jadi yang ada nanti di project database adalah objek, ya. Configuration object. Harus ada namanya, atributnya, dan hubungan dengan objek lain. Ya. Bisa compositional hubungannya, single-headed arrow, or interrelationship double-headed arrow. Ya. If a change were made to the source code object, the interrelation enable a software engineer to determine what other object might be affected. Itu prinsipnya. Jadi kalau tadi ada objek yang berubah, semua yang ada arrow ke dia atau dari dia terhadap objek lain, itu harus diperiksa sebagai yang mungkin harus diubah juga karena terpengaruh terhadap perubahan terhadap objek tersebut. Ya. Nah, kemudian tadi istilah kedua adalah baseline. Ya, baseline is a software configuration management concept that helps us to control change without seriously impeding justifiable change. Ya. Tahu dalam IEEE, baseline adalah a specification or product that has been formally reviewed and agreed upon, then that thereafter serves as a basis for further development, and that can be changed only through formal change control procedure. Ya, yang kita sebut
work product atau configuration object yang telah melalui sebuah proses review formal technical review atau formal design review. Kemudian inilah yang dijadikan milestone ke berikutnya, itulah yang disebut dengan baseline. Ya. Jadi kalian coba back lagi ke plan kalian, nanti kalian di situ harus mendefine sebenarnya outputnya apa dalam bentuk configuration object atau SCI, dan kemudian membuat milestone berupa baseline. Ya. Before SCI becomes a baseline, change may be made quickly and informally. Masih mungkin diubah ya, sebelum SCI tadi akan sebelum berubah menjadi baseline bisa masih perubahan. Dia mengalami perubahan. However, once a baseline established, changes can be made, but a specific formal procedure must be applied to evaluate and verify each change. Ya, setelah dihasilkan sebuah baseline, changes hanya bisa dilakukan lewat sebuah formal prosedur. Nanti kita akan bahas. Ya, in the context of software engineering, a baseline is a milestone. Ya, milestone in the development, batu loncatan. Jadi tahapan capaian lah. Ya, that is marked by delivery of one or more software configuration item and the approval of the SCIs that is obtained through a formal technical review. Jadi baselining hanya lewat formal technical review diperoleh. Ini adalah the progression of baselines. Ya, perhatikan dari gambarnya. Software engineering dilakukan, menghasilkan SCI. SCI kemudian oleh si developer dinyatakan sudah selesai, go ke formal technical review. Ingat proses formal technical review ya. Setelah di formal technical review diputuskan sudah di-approve, akhirnya masuk ke project database. Yang di kotak adalah project database. Lihat ada pintu di sana, artinya ada control check-in. Ya, dia sudah masuk check-in menjadi bagian dari project database. Dan itulah yang disebut dengan baselines. If you want to change it, we have to go through a procedure untuk bisa membuka pintu yang di bawah kotak itu adalah check out procedure. Bisa ditarik kembali. Perhatikan, waktu dia ditarik kembali keluar dari baseline, sebenarnya SCI tidak boleh lagi dianggap exist in project database. And so, siapa yang pihak yang bukan yang sedang megang SCI tersebut harus tidak bisa menemukan itu di project database, sehingga dia tidak akan merubah SCI yang sebenarnya sedang diubah orang lain. Paham ya maksudnya ya? Nah, again, setelah diubah ada lagi task, harus formal technical review dulu sebelum kembali ke project database. Itu ya, yang disebut baseline. Baseline itu bisa berupa system specification, software requirement, design specification, source code, test plan, dan sebagainya. Ya, jadi kamu juga kemarin kan udah diajari bagaimana berdecompose dan sebagainya. Ingat, configuration object tadi adalah kumpulan dari SCI. Ini contohnya ya, test specification itu, dan ada relasi antar configuration object. Ada test specification itu berrelasi dengan design specification berrelasi dengan data model dan seterusnya. Ya, jadi boleh juga digambar configuration object Anda. Ya, nah ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam SCM. How does an organization identify and manage the many existing version of a program in a manner that will enable change to be accommodated efficiently? Ya, kalau kalian tidak melakukan SCM dengan baik, saya yakin kalian akan sering bingung gitu. Yang mana sih versi terakhir? Kalau pertanyaan itu muncul, berarti kamu tidak punya configuration management system. Ya, masih sering mungkin kan? Sebuah kode, mana sih yang versi terakhir supaya saya jangan salah mengubah versi yang mana. Versioning ternyata sangat penting. Ya, apalagi kalau proyeknya sangat kompleks. How does an organization control changes before and after software is released to a customer? Who has responsibility for approving and ranking changes?
How can we ensure that changes have been made properly? What mechanism is used to apprise others of changes that are made? Ya, pertanyaan-pertanyaan yang intinya adalah kita harus tahu siapa yang mengubah, kapan diubah, dan perubahan itu telah terjamin melalui suatu formal technical review, sehingga kita menyatakan perubahan itu formally diterima, gitu ya. Sehingga tidak salah lagi versi yang ada di project database. Ya, ingat, semua yang dianggap sebagai baseline hanya yang ada di project database. Ya, jangan pernah gunakan yang tidak ada di project database. Ya, misalnya ada SRS bab 1 sudah lewat formal technical review, masukkan baseline. Ya, jangan gunakan SRS bab 1 di luar yang ada di project database. Itu misalnya. Dalam project kalian juga, nanti kalau kalian punya tools untuk SCM, silahkan. Kalau tidak punya pun, prakteknya bisa kalian atur. Ya, buat sendiri dengan mekanisme yang tadi sudah digambarkan. Oke, nah pertanyaan-pertanyaan tersebut leads us to the definition of 5 SCM tasks tadi. Identification, version control, change control, configuration, auditing, and reporting. Kita akan lihat satu-satu. Identification of objects in the software configuration. Tadi configuration objects menjadi objek dalam sebuah SCM. Penting, ya. Jadi kita perlu mengidentifikasinya dengan benar. Ya, apa itu? To control and manage software configuration item, each must be separately named and then organized using an object-oriented approach. Ingat mengenai naming convention ya. Jadi semua harus punya naming convention. Ingat, dokumen Anda aja punya naming convention. Function Anda punya naming convention nggak? Gitu kan? Di dokumen teknis kita itu selalu diminta. Sebenarnya itu untuk mengarahkan bagaimana kita mengidentifikasi objek dalam konfigurasi software kita. Ya. Oke, ini ada important terms yang digunakan untuk identifikasi objek. Basic object and aggregate object. Ada yang disebut basic, ada yang disebut aggregate. Ada fitur, ada relationship, ada object evolution. Ya. Apa itu basic object and aggregate object? Ada dua tipe, ya, itu ditemukan Choi dan Kachi. Ya, ada jenis yang dua ini, basic dan aggregate. A basic object is a unit of text that has been created by a software engineer during analysis, design code, or test. Ya. A basic object might be a section of a requirement specification, a source listing for a component, or a suite of test cases that are used to exercise the code. Ya. Itu bisa menjadi sebuah basic object. Nah, apa itu an aggregate object? Adalah collection dari basic object, pengumpul, ya. Agregasi itu kan mengumpul, ya. Ya. Baik mengumpulkan basic object atau mengumpulkan aggregate objects. Karena engineering begitu kan, pecah-pecah-pecah, tapi satukan lagi, divergent and convergent, gitu ya. Misalnya design specification, di dalamnya sudah banyak basic object, ya. Oke. Jadi, design specification ada data model, ada UI-nya seperti apa, gitu kan? Algoritmanya seperti apa, itu diaggregate menjadi design specification object. Jadi itu menjadi aggregate object. Kemudian fitur, tadi istilah berikutnya, fitur, each object has a set of distinct features that identify it uniquely. Ya, ini mungkin sudah dipelajari ya di OO programming-nya. Ada name, description, list of sources, realization. Ya, object name itu karakter string harus menggambarkan objeknya. Jangan sampai kabur ya. Ingat, memberi nama objek itu penting. Itu juga ada dibahas sejak konsep programming lah kalian ya. Object description is a list of data items that identify the SCI type. Apakah dia dokumen, apakah dia program, apakah dia data. Ya. Represented by the object, a project identifier, and change or version information. Kemudian ada resources, are entities that are provided, processed, referenced, or otherwise required by the object. Ya, itu resources namanya. Ya,
Bisa data type, specific function, or even variable names may be considered to be object resources. Ya, jadi entity yang menyediakan, diproses, di-refer, itu disebut resources. Kemudian realization is a pointer to the unit of text for a basic object and null for an aggregate object. Itu realization. Ya. Sekarang relationship, configuration object identification must also consider relationship that exists between name object. Ya, bisa part of gitu ya. An object can be part of a compositional or aggregate object. Tadi kan basic object dengan aggregate object. Basic object is the part of aggregate object. Ya. Jadi relationship part of itu menunjukkan hierarki objek. Ada juga YAR diagram misalnya, ada relasi part of juga ya, one to many dan sebagainya. Oke. Bisa juga tadi udah dibahas juga ya, interrelationship ya. Cross structural relationship, data model interrelated data flow model, data model interrelated test case class model gitu ya. Oke, itu interrelationship between object. Oke. Kemudian yang disebut tadi evolution, object evolution. Ya. Jadi kita harus merecognize bagaimana evolusi dari suatu objek selama software proses berlangsung. Ya, sebelum objek a baseline, it may change many times, and even after a baseline can be changed lewat sebuah formal proses, check in, check out. Nah, itu harus kita tetap record, ya. Jadi nggak bisa aja kita buat evolution graph, ada yang mengusul sampai evolution graph, bisa aja membuat historical information dari sebuah objek, ya. Nah, ini contoh evolution graph, objek versi 1.0, objek versi 1.1. 1.1 ini ternyata diubah menjadi dua objek yang berbeda, objek 1.2 dan objek 1.1.1 gitu. Dengan melihat ini kan kita akan tahu sejarah dari sebuah objek. Ini juga akan mempermudah kita if we want to return back to the early version, early evolution of the object. Ya. Nah, kemudian ada konsep lain yang perlu adalah version control dalam SCM. Ya, combines procedures and tools to manage different version of configuration object. Ya, yang ada dalam software proses. Ya, kita perlu mengontrol version. Tadi ada kasus di mana kita nggak tahu mana yang terakhir atau apa sih yang berubah dari versi 2 ke versi 3. Itu kita nggak tahu. So, we have to define our version control properly. Kita harus manage version control dengan baik. Ya, situ ada unsur prosedur dan tools juga. Ya, each version of the software is a collection of SCIs. Ya, versi dari sebuah software akan mengandung semua SCIs-nya, source code-nya, documents dan data. Ya, dan setiap versi bisa may be composed of different variants. Ingat, beda versi dan variants. Ya. Consider a version of a simple program that is composed ada 5 entities, entity 1 sampai 5. Entity 4 is used only when the software is implemented using color display. Entity 5 is used only when the software is implemented when monochrome display. Ada yang berwarna, ada yang tidak gitu ya. Ada 2 varians berarti dari versi tersebut. Varian pertama adalah versi yang hanya mengandung 1, 2, 3, 4. Varian kedua adalah 1, 2, 3, 5. Ya, beda kan versi dengan varian. Ya, versi itu utuh gitu ya, tapi saat yang versi terakhir gitu ya. Tapi versi terakhir ini juga bisa 2 varian tadi. Misalnya ada yang color display, ada monochrome gitu ya. Oke. Kemudian ada 3 elemen penting dalam version control. Version defined when major changes are made to one or more objects. Entity, a collection of objects at the same revision level.
Jadi entity itu adalah sebenarnya collection of object ya yang versionnya sama level. Ya. Jadi version itu menjadi versi baru kalau ada major change. Jangan yang minor, ya. Jadi objeknya misalnya versi Windows versi 97, Windows versi 2000, itu pasti ada major change di dalamnya. Ya. Nah, entity lah yang dalam satu level. Varian itu apa? A different collection of objects, the same revision level, versi yang sama, tapi punya sifat yang berbeda, ya. Dan ada unsur atributnya yang paralel, yang value-nya berbeda. Itu varian, ya. Jadi, relationship between configuration object and entities, variance version ini bisa dilihat dalam yang disebut dengan called object, yang disebut dengan object pool. Ya, ini object pool, variansnya apa, versinya apa, entitiesnya apa. Jadi, satu objek bisa kita tahu dia versi berapa, varian yang mana, dan dia entity yang apa. Gitu ya. Oke. Kemudian version control approach itu seperti apa? Ada automated approaches, ya. Ada beberapa itu, ya. Bisa kalian gunakan. Nah, apa sih yang membedakan approach tersebut? Yang pertama, the sophistication of the attributes that are used to construct specific version. Jadi atribut-atributnya semakin banyak sebenarnya semakin baik, gitu ya. Untuk kita bisa melihat perbedaan antara version dan perbedaan antara varian. Atau the mechanics and of the process for construction, mekanisme dari proses pembentukannya. Ya. Kemudian tadi itu version control, sekarang change control. Ya. Tadi kan versinya yang kita kontrol. Sekarang perubahannya pun harus dikontrol, ya. Faktanya too much change control we create problem, too little juga we create other problems. Terlalu kita kontrol pun perubahan salah karena change tadi sudah naturalnya, gitu ya. Tapi too little kita kontrol, wah kontrol bisa kemana-mana. So we have to manage it, gitu ya. For a large software engineering project, uncontrolled change rapidly leads to chaos. Bisa chaos kalau dia kompleks dan besar projectnya. Ya, change controls combine human procedures and automated tools to provide a mechanism for the change control. Ya, untuk project yang kompleks, change control bahkan sudah harus punya tools. Ya. Ini adalah sebuah systematic of change control process. Ya. Harus ada request resmi terhadap sebuah perubahan, submitted and evaluated. Ya, ada technical merit mengakses, ya, yang orang teknik yang ngerti mengakses permintaan perubahan tersebut, kemudian melihat potensial efeknya, ya, side efeknya, impact-nya terhadap objek yang lain, ya, konfigurasi objek yang lain dan sistem fungsi, dan ya cost terhadap perubahan tersebut itu harus dievaluasi, ya. Kalau sudah dievaluasi ternyata bisa dilakukan, harus ada change report, ya. Change report inilah yang digunakan oleh change control authority namanya. Jadi ada otoritas yang menyetujui perubahan itu, yang memeriksa perubahan tersebut, ya, dengan menggunakan change report. Tadi, CCI itu adalah seseorang atau grup dalam SKA yang memutuskan apakah change itu bisa dilakukan, statusnya, dan memprioritaskan. Is it a must, a necessary, atau bisa kalau sempat aja misalnya gitu ya. Itu CCA yang menentukan. Ini boleh dilakukan, tapi sifatnya segera gitu misalnya. Itu oleh CCA. Kemudian akan ada engineering change order setelah disetujui CCA untuk setiap change yang sudah tadi disetujui. Kemudian engineering change order tadi harus menggambarkan apa perubahan yang harus dibuat, constraint-nya apa, ya, yang harus diperhatikan, dan kriteria apa nanti yang digunakan untuk mereview dan mengaudit perubahan tersebut. Setelah itu, objek yang mau diubah check out. Ingat tadi proses project database ya di slide sebelumnya. Setelah itulah baru di check out dari project database, change made,
kemudian SQ activities dilakukan, kemudian setelah diperbaiki, diubah, kemudian lewat sebuah proses technical review, dia check in kembali, dan kemudian akan ada mekanisme version control. Karena setelah masuk mungkin seluruh output akan menjadi versi baru. Ini adalah contoh dari change control process. Nah, tadi ada masalah check in, check out, ini disebut juga dengan access and synchronization control. Ya, karena check in, check out tadi sebenarnya berguna untuk mengontrol sinkronisasi setiap configuration object. Ya, oke. Jadi access dan synchronization. Access control apa? Software engineer have the authority to access and modify a particular configuration object. Tidak semua bisa mengambil atau men-check out-kan sebuah baseline dari project database. Ya, kalau synchronization control tadi mengenai kalau dia sudah check out, ya, tidak boleh lagi ada yang megang baseline yang lain. Ya. Ya, jadi tidak ada override one another gitu. Perubahan yang dilakukan seseorang tidak akan mengoverride perubahan yang dilakukan orang lain. Ya. Jangan sudah saya ubah, ternyata karena dia mengerja juga untuk versi yang sama, dia keluarkan ke project database, perubahan saya jadi tidak masuk gitu loh, di override. Itu teratasi dengan sinkronisasi kontrol, ya. Oke, jadi based on an approved change request and NCO, a software engineer checks out a configuration object, tadi udah dijelaskan ya, and access control function ensure that the software engineer has authority to check out the object, itu tadi mengenai access control, and synchronization control locks the object, ya harus dikunci kalau dia sudah dikeluarkan, ya, dikeluarkan dari project database, ya. No, the other copies can be checked out, but other updates cannot be made. Ya, jadi boleh juga dikeluarkan check out-nya, tapi nggak boleh diupdate. Ya, itu juga sinkronisasi kontrol. Ya, apa itu copy of baseline object disebut dengan extracted version. Ya, itulah yang diubah oleh engineer. Ya, setelah proses QA yang benar dan testing yang benar, modified version of the object is check in kembali, ya. Kemudian new baseline is unlock. Jadi justru saat dia di luar, dia harus di lock. Orang lain nggak boleh mengubah lagi. Tapi sudah di dalam boleh ditarik untuk diubah, ya. Itu intinya. Ya, ini gambar grafnya, ya, figurnya, bagaimana check in check out proses tersebut. Ya, software engineering yang bisa melakukan perubahan, melakukan pengajuan check-in, akses kontrol menyetujui, di-unlock lah dia, ya. Kemudian diberikan kepada software engineer untuk diubah, menarik dari project database untuk check out. Kemudian ya, akses kontrol akan melock setelah di check out, gitu ya. Supaya jangan ada lagi yang melakukan perubahan terhadap objek yang sedang diubah orang lain. Ya, sebaliknya setelah masuk kembali ke project database, dia harus di-unlock. Ya, kemudian tadi konsep keempat dalam SCM adalah configuration audit. Ini apa? Identify version control, change control helps the software developer to maintain order in what would otherwise be a chaotic and fluid situation. Ya. Kita harus mengaudit, memeriksa sebenarnya tadi perubahan-perubahan tadi, ya. How can we ensure that the change has been properly implemented? Yang pertama tadi formal technical review, kemudian software configuration audit. Jadi selain formal technical review, configuration audit digunakan juga menjamin bahwa perubahan telah dilakukan dengan benar, ya. Kalau formal technical review fokus on the technical correctness of the configuration object, ya. Kemudian reviewer assess the HCI to determine consistency with other HCIs, omission and potential side effects. Ya, sebenarnya FTR tadi should be conducted for
trivial changes aja, ya, yang paling esensi perubahan aja. Nah, kalau configuration audit itu bisa digunakan juga untuk objek-objek gitu. Jadi tidak harus lewat configuration FTR, formal technical review, ya. Jadi kalau tidak ada objek yang tidak melalui review, kita bisa lewat configuration audit, ya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan harus dijawab dalam configuration audit. Has the change specified in the ECO? Diperiksa gitu loh. Apakah ada ECO-nya, ya, apakah ada perubahan lain di luar tadi, karena di ECO adalah di-define mana yang harus diubah gitu ya. Apakah sudah ada technical review, dan seterusnya. Anda silahkan baca. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab untuk mengaudit sebuah configuration. Ya. Tadi aspek lain kelima dalam SCM adalah status reporting. Ya, configuration status reporting, task yang di dalam SCM yang menanya what happened, who did it, when did it happen, what else will be affected. Ya, jadi harus ada yang disebut dengan configuration status reporting. Ya, apa isinya? Ya. Jadi CSR entry dimulai dibuat saat ada SCI yang mau di-update, ya. Kalau ada update identification untuk sebuah SCI dibuka, CSR juga mulai dilakukan, ya. Kemudian change approve, CSR juga dibuka lagi, ya, di-report lagi, dituliskan, audit dilakukan. Resultnya juga harus masuk dalam report. Ya, jadi output dari CSR may be placed in an online database so that software developers or maintainers can access change information of keywords category. Ya, informasi tentang perubahan kan perlu. Jadi dengan configuration status reporting pengelolaannya kan lebih mudah, gitu ya. Kapan dibuat tadi disebut, mulai saat dia diberi nomor perubahan, ada disetujui oleh CCA atau ECO-nya sudah ada, kemudian setelah diperbaiki dan setelah diaudit, gitu ya. Configuration status reporting plays a vital role bagi kesuksesan sebuah software development project, karena tadi itu menjadi sumber informasi terhadap sebuah perubahan, ya, dan semua akan well informed terhadap sebuah konfigurasi, ya, dan apa yang terjadi sebelumnya. Ya, when many people are involved, it is likely that the left hand not knowing what the right hand is doing. Ya, itu sindrom namanya. The left hand not knowing what the right hand is doing syndrome akan terjadi bagi sebuah proyek yang melibatkan banyak orang. Nah, ini harus dihindari dengan adanya configuration status reporting, menghindari problem komunikasi antar anggota tim yang banyak itu. Ya, itu mengenai configuration management. Harap kalian sudah paham dan bisa menerapkannya dalam proyek kalian, gitu ya. Ya, buatlah mekanisme tadi mengenai semua kegiatan dalam SCM itu, mulai dari version control, change control, auditing, reporting, dan semuanya, ya. Tadi kan udah ditunjukkan bagaimana caranya. Itu akan memudahkan Anda bekerja. Jangan sampai ada pertanyaan lagi, mana versi terakhir dari dokumen ini, dari program ini, dan seterusnya. Ya, kalau itu ada, SCM belum ditangani dengan baik. Jadi tolong SQA-nya bersama project manager memutuskan menerapkan SCM dengan cara seperti apa. Ya, dan semuanya dihubungkan dengan proses-proses yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik, itu materi kita hari ini. Kalau ada tadi pertanyaan, diskusi, silahkan di form diskusi kita. Selamat siang.